wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halinda Pratiwi Candasari. Saya mahasiswi D4 Anestesiologi dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemberian obat inhaler dosis terukur kepada pasien untuk memenuhi nilai mata kuliah farmakologi. Langsung saja prosedur pemberian obat. Yang pertama, persiapkan alat. Ada inhaler dosis terukur, tapi di sini saya tidak mempunyai alatnya. Saya akan menunjukkan gambarnya saja. Lalu ada spacer, lalu ada tisu sesuai kebutuhan, baskom cuci dengan air hangat, dan catatan pengobatan. Selanjutnya, kita persiapan pasien. Di sini kita harus periksa kelengkapan order pengobatan pasien. Lalu kita periksa dan nilai pola nafas pasien sebagai data dasar kita. Lalu kita periksa kemampuan klien untuk memegang, memanipulasi, dan menekan tabung inhalernya. Lalu kita kaji kemampuan pasien untuk belajar. Selanjutnya yaitu langkah prosedur. Sebelum kita melakukan tindakan, kita wajib mencuci tangan, memakai masker, dan menggunakan handscone. Lalu jelaskan dan peragakan cara memasang tempat inhaler kepada pasien. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan dosis terukur, dan ingatkan pasien tentang kelebihan penggunaan inhaler, termasuk efek samping obat tersebut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan obat yang diberikan melalui inhaler yang disemprotkan melalui spray aerosol, uap atau bubuk halus diberikan untuk menembus jalan nafas. Meskipun obat ini dirancang untuk menghasilkan efek lokal, misalnya bronkodilator atau serat cair, obat diabsorpsi dengan cepat melalui sirkulasi pulmonar yang dapat menciptakan efek sistemik. Efek sampingnya bisa menyebabkan aritmia jantung. Kelebihan obat inhaler ini menguntungkan bagi pasien karena obat dapat diberikan pada jalan nafas dengan konsentrasi tinggi, dan efek samping sistemiknya biasanya dapat dihindari. Tujuan diberikan aerosol itu yaitu untuk mengatasi bronkopasme, mengencerkan sputum, menurunkan hiperaktivitas bronkus, serta mengatasi infeksi. Lalu kita jelaskan langkah-langkah penggunaan dosis obat inhalernya. Di sini saya akan demonstrasikan langkah tindakannya. Yang pertama, kita lepas tutup dan pegang inhaler dalam posisi tegak dengan ibu jari dan dua jari pertama. Lalu kita kocok inhaler secara perlahan seperti ini, minimal 5 kali. Lalu kita tekuk kepala sedikit ke belakang, dengak, dan hembuskan nafas. Lalu hembuskan nafas. Lalu kita atur posisi inhaler dengan salah satu cara berikut. Kita buka mulut dengan inhaler, lalu kita sambungkan pengatur jarak spacer ke bagian mulut inhalernya. Lalu kita tempatkan bagian mulut inhaler atau spacer di dalam mulut. Lalu kita tekan inhaler ke bawah mulut untuk melepaskan obat dengan satu tekanan sambil menghirupnya dengan perlahan. Lalu kita bernafas perlahan selama 2-3 detik. Selanjutnya kita tahan nafas selama sekitar 10 detik. Selanjutnya kita hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Habis itu kita ulangi tekanan sesuai prosedur, tunggu 1 menit. Catatan, bila diresepkan obat inhaler, tunggu 5 hingga 10 detik antara inhalasi. Setelah kita melakukan prosedur tersebut, kita jelaskan bahwa mungkin pasien merasa ada sensasi tersedak pada tenggorokan yang disebabkan oleh droplet obat atau faring lidah. Lalu kita perintahkan pasien untuk membuang tempat obat inhalernya dan membersihkan inhaler itu dengan air hangat. Lalu kita jangan lupa tanyakan apakah pasien ingin mengajukan pertanyaan. Lalu kita instruksikan pasien untuk mengulangi inhalasi sebelum jadwal dosis berikutnya. Yang terakhir, kita catat pada catatan perawat isi atau keterampilan yang diajarkan dan kemampuan pasien menggunakan inhalernya. Terima kasih.